Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sudah agak lama saya tidak muncul secara live di channel YouTube An-Naba TV karena kesibukan dakwah lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lagi kita sudah akan merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Zulhijjah itu ada 3 momentum besar yang waktunya hampir bersamaan. Yang pertama adalah momentum di mana umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, baik di masjid-masjid maupun di tanah lapang yang luas. Kemudian momentum yang kedua adalah di bulan Zulhijjah ini juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada pelaksanaan mengingat wabah corona yang pandemik ini merata di mana-mana. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini bagi saudara-saudara kita yang sudah istita'ah, yang sudah punya kemampuan. Kemudian momentum yang terakhir, yang ketiga adalah di bulan Zulhijjah ini juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban selama 4 hari berturut-turut, dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahar, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Nah, terkait dengan masalah kurban ini, dan ini yang menjadi fokus saya pada kesempatan ini, di muqaddimah di atas tadi saya membacakan surat terpendek pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu, maka ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak itu kepadamu. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Di dalam ayat tersebut Allah perintahkan kita, yang pertama cara bersyukurnya adalah fasholli li rabbik. Bersembahyanglah engkau karena Tuhanmu semata. Kita sholat, ya, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu merupakan manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara bersyukur yang kedua, kata Allah, wanhar, dan berkorbanlah kamu. Nah, berkorban yang dimaksud dalam ayat ini adalah lebih khusus terhadap pengorbanan dengan menyembelih hewan kurban di 4 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah itu. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari pesantren pembinaan mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia mempunyai kebiasaan, mempunyai tradisi yang baik, yaitu setiap tahun kami melaksanakan penyembelihan hewan kurban di daerah terpencil. Khususnya yang menjadi target kami adalah
di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena di sana banyak sekali para mu'allaf, dan juga kami memiliki 3 buah cabang pesantren mu'allaf di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka pada kesempatan ini saya pribadi selaku pimpinan dan penanggung jawab daripada pesantren ini mengajak antum semua yang rela untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di daerah tersebut. Insya Allah tahun ini saya akan terjun kembali ke lokasi yang dimaksud di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan amanah kurban dari kaum muslimin yang telah menitipkan kepada kami. Tahun lalu alhamdulillah kami mendapatkan amanah 20 ekor sapi. Mudah-mudahan pada tahun ini ya juga bisa sama minimal, dan kalau bisa bertambah lagi ya. Dan sampai hari ini tanggal 16 Juli 2020 hewan kurban sapi yang telah masuk ke kami sudah berjumlah 14 ekor. Jadi tinggal 6 ekor lagi kalau target 20, tapi lebih daripada itu semakin baik lagi, sehingga semakin banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaat daripada kurban kita. Terutama orang yang hidup di perkotaan besar. Saya pikir ya menyembelih hewan kurban di kota-kota besar ini manfaatnya kurang besar dirasakan dari sisi syiar Islam. Tapi kalau kita kirim ke daerah-daerah terpencil yang mana mereka hidupnya susah, sangat jarang sekali makan daging ya, kalau kita kirimin kepada mereka hewan kurban ini sangat luar biasa nilai syiarnya ya. Jadi Masya Allah saudara-saudara, mereka dari syiar kita seperti ini, seperti pengalaman tahun lalu, alhamdulillah kita bisa berbagi bukan saja kepada kaum muslimin, kepada para mu'allaf, tapi juga kita bagi kepada saudara-saudara kita non-muslim. Dan tidak mengapa, boleh kita berbagi hewan kurban kepada orang non-muslim. Tidak ada larangan dalam agama Islam, dan itu bagian daripada syiar ya. Maka kalau kita punya kemampuan, jangan sampai kita tidak melaksanakan penyembelihan ini saudara, karena diancam oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lapang rezekinya, tetapi enggan melaksanakan penyembelihan hewan ini, kata Rasul, ya, Nabi memberikan ultimatum, "Fala yaqrabanna musallana." Orang itu jangan sampai dekat kepada tempat-tempat solat kami, kata Rasulullah. Jadi Rasul mengusir ya kita dari tempat solatnya kalau kita punya kemampuan secara finansial tapi tidak melaksanakan syariat pengorbanan ini. Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, kami sangat senang dan bersedia menyalurkan amanah antum ya, hewan kurban, apakah dalam bentuk kambing atau juga dalam bentuk hewan kurban sapi, silakan ya dititipkan lewat kami. Insya Allah saya pribadi yang akan terjun ke lapangan ya. Saya akan berangkat ke sana untuk berbagi hewan kurban kepada desa-desa yang banyak binaan kita di pedalaman Nusa Tenggara Timur tersebut. Dan yang berminat nanti silakan menghubungi di call center kami nomor 0812 996 3993. Bisa telepon langsung dan juga WA di nomor yang sama. Untuk lebih jelasnya lagi silakan nanti dibaca ya di running text kita nomor HP, adapun nanti nomor rekeningnya akan kami kirim setelah antum bersedia menjadi mudhahi ya, yang berkurban di daerah terpencil tersebut. Demikian informasi dan seruan dari saya pribadi, Ustadz Nababan, selaku pimpinan pesantren mu'allaf Yayasan An-Naba Center Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, dan juga Allah mudahkan kita untuk dapat melaksanakan pengorbanan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.